Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan pengaturan lembaga pembiayaan. Saya Edita Pramuswari dan teman saya satu lagi, Adila Eka Putri Widianto. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi. Yang pertama, ada lembaga pembiayaan. 2, tata kelola perusahaan yang baik. 3, perusahaan modal ventura. Dan yang terakhir, keempat, perusahaan pembiayaan infrastruktur. Yang pertama, ada lembaga pembiayaan berisi 1. Perizinan usaha dan kelembagaan. 2. Bentuk badan hukum, izin usaha, dan permodalan. 3. Struktur organisasi. 4. Sumber daya manusia. 5. Pelaporan. 6. Penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan pemisahan. 7. Pencabutan izin usaha. Dan yang terakhir, 8. Penyelenggaraan usaha. Satu, perizinan usaha dan kelembagaan. Pemberian izin usaha dan pengelolaan kelembagaan perusahaan pembiayaan merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan industri pembiayaan yang tangguh, kontributif, inklusif, dan juga dapat berkontribusi untuk menjaga sistem keuangan yang stabil serta berkelanjutan guna membantu mengurangi kerentanan stabilitas sistem keuangan Indonesia terhadap goncangan keuangan yang mungkin terjadi di masa mendatang. 2. Ada bentuk badan hukum, izin usaha, dan permodalan. Setiap pihak yang akan mendirikan perusahaan pembiayaan harus mendirikan perusahaan pembiayaan dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi. Yang pertama, ada perusahaan pembiayaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas. Sini saya akan menjelaskan sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia atau WNI, Badan Usaha Indonesia, Badan Hukum Indonesia, Badan Usaha Asing atau lembaga asing, Negara Republik Indonesia, atau pemerintah daerah. Untuk memperoleh izin usaha, Direksi Perusahaan Pembiayaan harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam POJK nomor 28, POJK nomor 05 tahun 2015 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan. Perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari OJK wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 2 bulan, terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan oleh OJK, serta wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha kepada OJK paling lama 10 hari kalender sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha. Perusahaan harus memenuhi ketentuan permodalan pada saat pendirian paling sedikit 100 miliar. 2. Perusahaan pembiayaan berbentuk badan hukum koperasi. Ketentuan kepemilikan modal perusahaan pembiayaan mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian. Untuk memperoleh izin usaha, pengurus perusahaan pembiayaan harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 28 POJK Nomor 05 Tahun 2015 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan. Perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari OJK wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 2 bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan oleh OJK serta wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha kepada OJK paling lama 10 hari kalender sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha. Perusahaan harus memenuhi ketentuan permodalan pada saat pendirian paling sedikit
50 miliar. Struktur organisasi. Perusahaan pembiayaan juga wajib mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsinya. 1. Administrasi dan pembukuan. 2. Pemasaran, analisis kelayakan pembiayaan dan penagihan. 3. Manajemen resiko terhadap pengendalian internal. 4. Penerapan prinsip mengenal nasabah yang wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis. Sumber daya manusia. Perusahaan pembiayaan dapat menggunakan tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai tenaga ahli dengan level jabatan satu tingkat di bawah direksi, penasihat, atau konsultan yang wajib memenuhi persyaratan. 1. Memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya. 2. Memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan. Perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing wajib terlebih dahulu melaporkan kepada OJK paling lama 30 hari kalender sebelum tenaga kerja asing tersebut dipekerjakan dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam POJK nomor 28 POJK nomor 05 tahun 2015 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan wajib menyelenggarakan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja, serta wajib menganggarkan dan merealisasikan 2,5% dari biaya pegawai dan pengurus sumber daya manusia perusahaan untuk mengembangkan dan pelatihan pegawai. Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan tenaga kerja secara tertulis kepada OJK paling lama 1 bulan setelah tahun berakhir untuk setiap tahunnya. Pelaporan. Perusahaan pembiayaan harus menyampaikan laporan atas perubahan-perubahan anggaran dasar, anggota direksi atau komisaris atau susunan Dewan Pengawas Syariah atau DPS, dan perubahan alat kantor. Ketentuan pelaporan tersebut sebagai berikut. 1. Perusahaan pembiayaan berbentuk badan hukum perseroan yang melakukan perubahan anggaran dasar tertentu wajib melaporkan kepada OJK paling lama 15 hari kalender setelah perubahan disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang. 2. Perusahaan pembiayaan berbentuk badan hukum koperasi melakukan perubahan anggaran dasar tertentu wajib melaporkan kepada OJK paling lama 15 hari kalender setelah perubahan disahkan oleh instansi yang berwenang atau disetujui rapat anggota. 3. Perusahaan pembiayaan yang melakukan perubahan anggota direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham wajib melaporkan kepada OJK paling lama 15 hari kalender setelah perubahan disetujui atau dicatat oleh instansi yang berwenang. 4. Perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah atau UUS wajib melaporkan perubahan susunan dan kedudukan DPS kepada OJK paling lama 10 hari kalender sejak pengangkatan. 5. Perusahaan pembiayaan wajib melaporkan perubahan alamat kantor pusat, kantor cabang, atau kantor selain kantor cabang secara tertulis kepada OJK paling lama 10 hari kalender terhitung sejak tanggal perubahan. Penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan pemisahan. Perusahaan pembiayaan yang akan melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambil alihan wajib menyampaikan rencana pelaksanaan kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan. Perusahaan pembiayaan yang melakukan penggabungan atau peleburan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan dengan bentuk badan hukum yang sama.
perusahaan pembiayaan yang melakukan pengambil alihan wajib memenuhi ketentuan mengenai kepemilikan saham, batas maksimal total kepemilikan asing, dan batas maksimal jumlah penyertaan langsung. Perusahaan pembiayaan yang menerima penggabungan wajib melapor penggabungan atau perusahaan hasil peleburan wajib melaporkan peleburan secara tertulis kepada OJK paling lama 10 hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang. Perusahaan pembiayaan yang diambil alih wajib melaporkan pengambil alihan secara tertulis kepada OJK paling lama 10 hari kalender terhitung sejak tanggal akta pengambil alihan yang dibuat di hadapan notaris. Perusahaan pembiayaan dapat melakukan pemisahan dengan cara pemisahan murni atau pemisahan tidak murni. Pemisahan murni harus mengakibatkan seluruh aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan beralih karena hukum kepada dua perusahaan lain atau lebih yang menerima peralihan dan perusahaan yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum. Sedangkan pemisahan tidak murni harus mengakibatkan sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan beralih karena hukum kepada satu perusahaan lain atau lebih yang menerima peralihan. Dan perusahaan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada. Perusahaan dapat melakukan pemisahan murni dengan cara mendirikan perusahaan baru. Perusahaan dapat melakukan pemisahan tidak murni dengan cara mendirikan perusahaan baru atau mengalihkan sebagian aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan kepada perusahaan lain yang telah memperoleh izin usaha. Pencabutan izin usaha. Pencabutan izin usaha dilakukan dalam hal perusahaan pembiayaan. 1. Bubar. 2. Dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 28, POJK Nomor 05 Tahun 2015 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan. 3. Melakukan perubahan kegiatan usaha. Dan yang terakhir, 4. Melakukan penggabungan atau peleburan. Sebelum pencabutan izin usaha ditetapkan oleh OJK, perusahaan pembiayaan wajib melakukan penyelesaian kewajibannya kepada debitur. Dalam hal perusahaan pembiayaan bubar karena keputusan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota atau karena sebab lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Likuidator atau penyelesai harus melaporkan pembubaran tersebut kepada OJK paling lama 20 hari kalender terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan atau penetapan pembubaran. Perusahaan pembiayaan wajib melaporkan perubahan kegiatan usaha paling lama 15 hari kalender sejak perubahan anggaran dasar disahkan oleh instansi berwenang. Perusahaan pembiayaan yang telah dicabut izin usahanya dilarang menggunakan kata finance, pembiayaan, kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan atau pembiayaan syariah dalam nama perusahaan. Penyelenggaraan usaha. 1. Perjanjian pembiayaan. Beberapa perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan dengan debitur. Antara lain, 1. Ada jenis kegiatan usaha dan cara pembiayaan. 2. Nomor dan tanggal perjanjian. 3. Identitas para pihak. 4. Barang atau jasa pembiayaan. 5. Nilai barang atau jasa pembiayaan. 6. Jumlah piutang dan nilai angsuran pembiayaan. 7. Jangka waktu dan tingkat suku bunga pembiayaan. 8. Objek anggunan atau jika ada. 9. Rincian biaya-biaya terkait dengan pembiayaan
yang diberikan yang paling sedikit memuat A. Biaya survei, B. Biaya asuransi atau penjaminan atau fidusia, C. Biaya provisi, D. Biaya notaris. 10. Klausul pembebanan fidusia secara jelas apabila 11. Mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan. 12. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak. 13. Ketentuan mengenai denda. 2. Mitigasi resiko pembiayaan. Perusahaan pembiayaan wajib melakukan mitigasi resiko pembiayaan. 1. Mengalihkan resiko pembiayaan melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit. 2. Mengalihkan resiko atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan pembiayaan melalui mekanisme asuransi. 3. Melakukan pembebanan jaminan fidusia atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan yang melakukan pengalihan risiko wajib menggunakan perusahaan asuransi atau lembaga penjaminan yang telah mendapat izin usaha dari OJK dan tidak dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha dari OJK. 3. Penyertaan bagi perusahaan pembiayaan. Dalam peraturan yang berlaku saat ini, penyertaan modal oleh perusahaan pembiayaan maksimum ditetapkan sebesar 25% dari modal sendiri, perusahaan yang menerima penyertaan serta sebesar 40% dari modal sendiri perusahaan pembiayaan. 4. Rasio piutang pembiayaan terhadap total aset. Perusahaan pembiayaan wajib memiliki rasio piutang pembiayaan neto terhadap total aset atau financing to asset rasio paling rendah 40%. Perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 3 tahun sejak memperoleh izin usaha. Giring ratio. Berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini, sumber pendanaan eksternal bagi perusahaan pembiayaan adalah pinjaman dari bank atau badan usaha lainnya, di mana pinjaman dari badan usaha lainnya terbatas 1 miliar untuk satu investor dengan jangka waktu minimal 1 tahun. Selain itu, jumlah total pinjaman bagi setiap perusahaan pembiayaan ditetapkan maksimal 10 kali jumlah modal sendiri, dan pinjaman subordinasi dikurangi penyertaan dengan ketentuan besarnya pinjaman subordinasi tidak boleh melebihi 50% dari modal di sektor perusahaan. 6. Ekuitas. Beberapa perusahaan pembiayaan yang berbentuk badan hukum. Pertama, ada perseroan terbatas wajib memiliki ekuitas paling sedikit 100 miliar. Koperasi wajib memiliki ekuitas paling sedikit 50 miliar. POJK nomor 35, POJK nomor 05 tahun 2018, tanggal 28 Desember 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, khususnya pasal 87 ayat 1, disebutkan bahwa bagi perusahaan pembiayaan yang berbadan hukum perseroan terbatas atau PT, minimal ekuitas yang harus dimiliki adalah 100 miliar. Sedangkan bagi perusahaan pembiayaan yang berbadan hukum koperasi, minimal ekuitasnya 50 miliar. Paling lambat tanggal 31 Desember 2019.
7. Batas maksimum pemberian pembiayaan atau BMPP. Perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan BMPP kepada seluruh pihak terkait paling tinggi 50% dari ekuitas perusahaan pembiayaan. 8. Uang muka pembiayaan konsumen. Uang muka adalah sejumlah uang tunai yang dibayarkan untuk pertama kali oleh debitur atau konsumen atau selain pembayaran angsuran pertama. Peraturan mengenai uang muka pembiayaan konsumen dibuat dalam rangka mengurangi resiko pembiayaan serta meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan konsumen dikarenakan semakin tingginya permintaan pembiayaan konsumen. Selanjutnya, untuk menyeragamkan perhitungan pokok yang menjadi dasar pengenaan uang muka di dalam POJK nomor 35, POJK nomor 05 tahun 2018, telah diatur pengaturan tata cara perhitungan pokok dan uang muka yang antara lain mengatur mengenai komponen-komponen yang dapat dikapitalisasi sebagai pokok pembiayaan dan komponen-komponen yang tidak dapat dikapitalisasi sebagai pokok pembiayaan. Adapun jenis-jenis komponen yang dapat dikapitalisasi meliputi biaya asuransi, biaya administrasi, dan biaya provisi. Sedangkan jenis-jenis komponen yang tidak dapat dikapitalisasi meliputi cashback, pemberian diskon, dan pembayaran angsuran pertama. Perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor wajib menerapkan ketentuan uang muka kepada konsumen dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Perusahaan pembiayaan yang memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai rasio NPF neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 1% dapat menerapkan ketentuan besaran uang muka pembiayaan kendaraan bermotor kepada debitur, antara lain A. Bagi kendaraan bermotor roda 2 atau 3, paling rendah 0% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. B. Bagi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi, paling rendah 0% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. C. Bagi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan multiguna, paling rendah 0% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. 2. Perusahaan pembiayaan yang memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai rasio NPF neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih tinggi dari 1% dan lebih rendah atau sama dengan 3%, wajib menerapkan ketentuan besaran uang muka pembiayaan kendaraan bermotor kepada debitur antara lain A. Bagi kendaraan bermotor roda 2 atau 3, paling rendah 10% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. B. Bagi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi, paling rendah 10% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. C. Bagi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan multiguna, paling rendah 10% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. 3. Perusahaan pembiayaan yang memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai rasio NPF neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih tinggi dari 3% dan lebih rendah atau sama dengan 5%, wajib menerapkan ketentuan besaran uang muka pembiayaan kendaraan bermotor kepada debitur antara lain A. Bagi kendaraan bermotor roda 2 atau 3, paling rendah 15% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. B. Bagi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi, paling rendah 15% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. C. Bagi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan multiguna, paling rendah 15% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. 4.
Perusahaan pembiayaan yang tidak memenuhi tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai rasio NPF neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 5% wajib menerapkan ketentuan besaran uang muka pembiayaan kendaraan bermotor kepada debitur. Antara lain, A. Bagi kendaraan bermotor roda 2 atau 3, paling rendah 15% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. B. Bagi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan investasi, paling rendah 15% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. C. Bagi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang digunakan untuk pembiayaan multiguna, paling rendah 20% dari harga jual kendaraan yang bersangkutan. Sembilan, kewajiban pendaftaran fidusia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia telah jelas memberikan pengaturan mengenai prosedur yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Salah satu poin penting pada undang-undang tersebut adalah adanya kewajiban untuk mendaftarkan jaminan fidusia atas suatu benda atau objek yang dibebani dengan jaminan fidusia. Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan dengan pembebanan penjaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia selain undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia, termasuk juga pembiayaan yang dilakukan dengan channeling dan joint financing. Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran jaminan fidusia paling lambat 1 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan. 10. Larangan. Perusahaan pembiayaan dilarang 1. Menghimpun dana secara langsung dari masyarakat berbentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan. 2. Memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain. 3. Menerbitkan surat sanggup bayar atau promissory note kecuali sebagai jaminan atas utang kepada bank yang menjadi krediturnya. 4. Melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan OJK melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan OJK menghindari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, tata kelola perusahaan yang baik. Di sini isi materinya ada 1. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik, 2. Rapat umum pemegang saham atau RUPS, 3. Etika bisnis, dan 4. Pelaporan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan pembiayaan wajib melakukan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik antara lain 1. Keterbukaan atau transparansi adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat. 2. Akuntabilitas atau accountability adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien. 3. Pertanggungjawaban atau responsibility adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat. 4. Kemandirian atau independensi
adalah keadaan perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat. 5. Kesetaraan dan kewajaran atau fairness adalah kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. RUPS perusahaan wajib diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam mengambil keputusan, RUPS harus menjaga kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan debitur, kreditur, dan kepentingan pemegang saham minoritas. Pemegang saham, setiap pihak yang menjadi pemegang saham pengendali perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan. Pemegang saham perusahaan pembiayaan dilarang mencampuri kegiatan operasional perusahaan pembiayaan yang menjadi tanggung jawab direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan, kecuali dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban selaku RUPS. Direksi. Perusahaan pembiayaan wajib memiliki anggota direksi yang membawakan fungsi kepatuhan serta satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan. Perusahaan pembiayaan yang memiliki aset lebih 20 miliar wajib memiliki paling sedikit 3 orang anggota direksi. Untuk perusahaan pembiayaan yang memiliki aset sampai dengan 200 miliar, wajib memiliki paling sedikit 2 orang anggota direksi. Perusahaan pembiayaan yang di dalamnya terdapat kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib memiliki paling sedikit 50% anggota direksi yang merupakan warga negara Indonesia. Bagi anggota direksi berkewarganegaraan asing, wajib memiliki surat izin menetap dan surat izin bekerja dari instansi berwenang. Dewan Komisaris. Perusahaan yang memiliki aset lebih 200 miliar wajib memiliki paling sedikit 2 orang anggota Dewan Komisaris. Perusahaan wajib mempunyai paling sedikit 1 orang anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di wilayah negara Republik Indonesia. Anggota Dewan Komisaris perusahaan pembiayaan dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 perusahaan lainnya. Perusahaan pembiayaan yang memiliki aset lebih dari 200 miliar wajib memiliki paling sedikit 1 orang komisaris independen. Perusahaan yang memiliki total aset lebih dari 200 miliar wajib membentuk komite audit. Perusahaan pembiayaan yang memiliki total aset sampai 200 miliar wajib memiliki fungsi dan membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan. Etika bisnis. Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan karyawan perusahaan dilarang menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan wajib membuat pedoman tentang perilaku etis yang memuat nilai etika berusaha sebagai panduan bagi organ perusahaan dan seluruh karyawan perusahaan. Terakhir, pelaporan. Perusahaan pembiayaan wajib melakukan penilaian sendiri atau self-assessment atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkala. Perusahaan wajib menyusun laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap akhir tahun buku. Yang ketiga, perusahaan modal ventura. Pertama, kegiatan usaha PMV.
Yang kedua, permodalan PMV. Dan yang ketiga, direksi dan dewan komisaris. Dan yang keempat adalah pelaporan. Paket peraturan OJK mengenai perusahaan modal ventura atau PMV terdiri dari 4 POJK, yaitu POJK nomor 34 garis miring POJK titik 05 garis miring 2015 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan modal ventura. Yang kedua, POJK nomor 35 garis miring POJK titik 05 garis miring 2015 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura. Yang ketiga, POJK nomor 36 garis miring POJK titik 05 garis miring 2015 tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan modal ventura. Dan yang terakhir adalah POJK nomor 37 garis miring POJK titik 05 garis miring 2015 tentang pemeriksaan langsung perusahaan modal ventura. Paket POJK mengenai perusahaan modal ventura ini ditetapkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK pada tanggal 21 Desember 2015 dan diundangkan pada tanggal 28 Desember 2015. PMV dapat didirikan dalam bentuk perseroan terbatas atau PT, koperasi atau perseroan komanditer. Berdasarkan pasal 1 POJK nomor 34 garis miring POJK titik 05 garis miring 2015 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan modal ventura. Beberapa definisi yang terkait dengan PMV adalah sebagai berikut. Yang pertama, PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha, modal ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis PI, dan kegiatan lain dengan persetujuan otoritas jasa keuangan. Yang kedua, usaha modal ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur. Yang ketiga, pasangan usaha adalah orang perseorangan atau perusahaan termasuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang menerima penyertaan modal atau investasi berdasarkan prinsip bagi hasil dari PMV, PMVS, atau UUS. Dan yang terakhir adalah debitur, orang perseorangan atau perusahaan termasuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang menerima pembiayaan usaha produktif dari PMV. Next. Kegiatan usaha PMV dapat melakukan kegiatan usaha, yaitu penyertaan saham atau equity participation, yaitu penyertaan modal secara langsung kepada pasangan usaha yang berbentuk badan hukum atau PT untuk jangka waktu paling lama 10 tahun. Yang kedua, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi atau quasi-equity participation, yaitu dilakukan dalam bentuk pembelian obligasi konversi atau obligasi konversi syariah yang diterbitkan oleh pasangan usaha yang berbentuk badan hukum atau PT. Yang ketiga adalah pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal atau startup atau pengembangan usaha. Yang terakhir adalah pembiayaan usaha produktif, itu penyaluran pembiayaan kepada debitur yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa atau yang meningkatkan pendapatan bagi debitur. Next, permodalan PMV. Ketentuan permodalan modal minimum PMV baru. Jenis perusahaan, perseroan terbatas, koperasi, dan perseroan komanditer. PMV baru ada 50 miliar, 20 miliar, 25 miliar, 25 miliar. PMV syariah baru ada 20 miliar, 10 miliar, dan 10 miliar. Ketentuan permodalan PMV yang sudah memiliki izin usaha sebelum PJK mengenai perusahaan modal ventura diundangkan adalah sebagai berikut.
Modal PMV Exciting. Perusahaan Direksi dan Dewan Komisaris PMV wajib memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan atau fit and proper test, dan paling sedikit harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan. Yang kedua, tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan. Yang ketiga, salah satu direksi harus memiliki pengalaman operasional di bidang PMV atau perbankan atau lembaga keuangan lainnya paling singkat 2 tahun. Yang terakhir, tingkat pernah dinyatakan pilot atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pilot. Selanjutnya adalah pelaporan. PMV harus menyampaikan laporan yang terdiri dari pertama, laporan bulanan. Disampaikan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya sesuai dengan POJK nomor 3 POJK _05 2013 tentang laporan bulanan lembaga jasa keuangan non-bank. Dan yang kedua, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik disampaikan paling lama 4 bulan. Untuk yang pertama, laporan bulanan yang disampaikan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya sesuai dengan POJK nomor 3 POJK _05 2013 tentang laporan bulanan lembaga jasa keuangan bank. Laporan bulanan terdiri. Laporan berikut terdiri atas: pertama, laporan posisi keuangan; kedua, laporan laba rugi komprehensif; yang ketiga, laporan perhitungan hasil usaha; yang keempat, laporan arus kas; yang kelima, laporan analisis kesesuaian aset dan liabilitas; dan yang terakhir, laporan lain sesuai karakteristik masing-masing lembaga jasa keuangan non-bank. Tata cara pelaporan bulanan PMV diatur dalam SEOJK nomor 8 SEOJK _05 tentang laporan bulanan perusahaan modal Ventura. Next. Yang keempat, perusahaan pembiayaan infrastruktur. Yang pertama ada kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur, yang kedua permodalan PPI, yang ketiga kepengurusan PPI, dan yang terakhir adalah pelaporan. Perusahaan pembiayaan infrastruktur atau PPI adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Sementara infrastruktur itu sendiri menurutnya adalah peraturan Menteri Keuangan nomor 100/PMK.010/2019 tentang perusahaan pembiayaan infrastruktur. Tentang perusahaan adalah prasarana yang dapat memperlancar mobilitas arus barang dan jasa. Kegiatan usaha perusahaan selanjutnya adalah kegiatan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Kegiatan usaha PPI adalah pemberian pinjaman langsung atau direct lending, yaitu untuk pembiayaan infrastruktur. Yang kedua adalah refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain. Yang ketiga, pemberian pinjaman subordinasi atau subordinate loans yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Untuk mendukung kegiatan usaha tersebut, PPI dapat pula melakukan yang pertama, pemberian dukungan kredit atau credit enhancement, termasuk penjaminan untuk pembiayaan infrastruktur. Yang kedua, pemberian jasa konsultasi atau advisory service. Yang ketiga, penyertaan modal atau equity investment. Yang keempat, upaya mencarikan swap market yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Dan yang terakhir adalah kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Menteri. Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012.
Fungsi, tugas, dan wewenang peraturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dan pensiun. Lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga keuangan ke OJK. Maka kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan pembiayaan infrastruktur juga harus memperoleh persetujuan OJK. Infrastruktur yang dapat menjadi objek pemberian infrastruktur itu meliputi: pertama, infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel dan kereta dan stasiun kereta api. Yang kedua, infrastruktur jalan meliputi jalan tol dan jembatan tol. Yang ketiga, infrastruktur pengairan meliputi saluran pembawa air baku. Yang keempat, infrastruktur air minum, meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum. Yang kelima, infrastruktur air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan saran persampahan yang meliputi pengangkutan dan tempat pembuangan. Yang keenam, infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi. Yang ketujuh, infrastruktur ketenaga listrikan, meliputi pembangkitan, transmisi, atau distribusi tenaga listrik. Yang kedelapan, infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, atau distribusi minyak dan gas bumi. Yang terakhir, infrastruktur lain yang tidak termasuk dalam infrastruktur di atas yang disetujui oleh OJK. Permodalan PPI. Modal disetor dalam rangka pendirian perusahaan pembiayaan infrastruktur ditetapkan paling sedikit sebesar 10 juta. Perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib meningkatkan modal di sektor menjadi paling sedikit 2 miliar dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal diterbitkannya izin usaha. Pengurusan PPI. Pemegang saham, direksi, atau pengurus dewan komisaris atau pengawasan perusahaan pembiayaan infrastruktur wajib memenuhi persyaratan. Pertama, tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan. Yang kedua, paling sedikit 1 orang anggota direksi harus berpengalaman di bidang jasa keuangan paling kurang 2 tahun. Dan yang ketiga, tidak pernah dinyatakan pilot atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu badan usaha dinyatakan pilot berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap direksi atau pengurus perusahaan pembiayaan infrastruktur. Wajib menetap di Indonesia dan dilarang melakukan penangkapan jabatan sebagai direksi atau pengurus pada perusahaan pembiayaan infrastruktur lain. Direksi atau pengurus dan dewan komisaris atau pengawas perusahaan pembiayaan infrastruktur hanya dapat melakukan penangkapan jabatan sebagai komisaris atau pengawas pada satu perusahaan pembiayaan infrastruktur lain atau perusahaan yang bergerak dalam proyek infrastruktur. Next, pelaporan. Bentuk pelaporan yang disampaikan perusahaan pembiayaan infrastruktur kepada OJK adalah yang pertama, laporan bulanan sesuai dengan POJK nomor 3. POJK.05/2013 tentang laporan bulanan lembaga jasa keuangan non-bank. Laporan bulanan paling lambat disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan bulanan itu terdiri atas A. Laporan posisi keuangan, yang kedua laporan rugi komprehensif, yang ketiga laporan perhitungan hasil usaha, yang keempat laporan arus kas, yang kelima laporan analisis kesesuaian aset dan liabilitas. Dan yang terakhir adalah laporan lain sesuai karakteristik masing-masing LJKNB. Tata cara pelaporan perusahaan PPI diatur dalam OJK nomor 7/SEOJK.05/2013 tentang laporan bulanan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Yang kedua, laporan keuangan triwulan untuk periode yang berakhir
tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember. Yang ketiga, laporan kegiatan usaha semesteran untuk periode yang berakhir 30 Juni dan 31 Desember. Dan yang terakhir adalah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.